Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Riwayat Bukhari wa Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami menyampaikan seputar mencapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang sangat mulia, di mana beramal pada malam itu adalah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu tidaklah waktu yang singkat, tapi itu mencapai 83 tahun 4 bulan lamanya. Begitu mulianya amalia-amalia Ramadan saja, di mana kita beribadah yang wajib pada bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat bila dibandingkan dengan bulan yang lain atau di akhir Ramadan. Kita dapatkan lagi suatu malam kemuliaan yang luar biasa. Mulia dia karena langsung disebutkan di dalam Al-Quran, dan dia telah bersungguh-sungguh diamalkan, dicari oleh Rasulullah SAW. Bukan beliau saja, malah para istrinya. Dan hal ini diikuti oleh para sahabat, juga para tabi'in dan tabi'in, para ulama, orang-orang soleh sampai sekarang ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lailatul Qadar adalah mengandung keutamaan. Yang pertama sekali, beramal pada malam itu lebih baik dari beramal 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Rasulullah berkisah itu di umat-umat terdahulu yang sampai berjuang, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan harta, malah hampir-hampir mengorbankan jiwa. Begitu dia laksanakan sampai 1000 bulan. Tentu hal ini adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya umat Muhammad yang dengan umur singkat antara 60 sampai 70 tahun tentu perlu ada waktu yang diberikan kemuliaan yang bisa mengejar ketinggalan dari umur
para umat-umat terdahulu yang sampai ratusan tahun. Inilah salah satunya, beramal pada malam Lailatul Qadar ini adalah merupakan suatu amalan yang sangat dikejar oleh umat Islam. Tentu dalam hal ini kita pun yang tinggal sekarang ini akan dapat berusaha bagaimana supaya keluarga turut serta untuk beribadah. Apakah itu di masjid, di musholla, ataupun di tempat-tempat lainnya. Tentu kita bisa juga melaksanakannya di dalam rumah sendiri. Yang kedua, siapa yang beribadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan ikhlas karena Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu jelas kita dengar pada hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tentu tidak ada keraguan kita lagi bagaimana supaya kita betul-betul beribadah. Ini kadang-kadang hadis-hadis yang doib itu baru yang mendorong kita untuk melaksanakan ibadah. Sudah begitu bersungguh-sungguh melaksanakannya. Ini ada ayat suci Al-Quran, ada hadisnya yang jelas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tentu hal ini sudah cukup menjadi dalil supaya kita betul-betul untuk dapat melaksanakannya. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang agung. Padanya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, rezeki dan ajal dan keadaan untuk tahun itu ditentukan. Sepanjang tahun kita berdoa, malah siang dan malam. Rupanya tempat ataupun waktu yang makbul itu inilah di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini rupanya ada satu malam yang istimewa, itu yang namanya Lailatul Qadar. Yang kita cari adalah di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, yang lebih khusus lagi adalah di malam-malam ganjil. Yang keempat, Lailatul Qadar dicari pada malam-malam ganjil di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Ini adalah merupakan satu hal yang istimewa, di mana setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang dari awal hari pertama telah melatih hawa nafsu kita daripada apakah dia yang haram, yang makruh, sedangkan yang halal saja makan dan minum dapat kita tinggalkan. Begitu jiwa kita, nafsu kita latih dan kita isi dengan amal-amal yang soleh. Tentu tergambar bagi kita di malam-malam terakhir itu betapa mulianya seorang yang berpuasa. Ya, tentu semakin sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat keharibaannya. Pada waktu-waktu tersebutlah kita pergunakan untuk lebih mendekatkan lagi, di mana Rasulullah SAW sendiri dia membuat tempat khusus pada malam-malam 10 terakhir Ramadan, malah menjelang beliau meninggal dunia. Bukan hanya sekedar 10 hari, malah 20 hari dia laksanakan. Selanjutnya yang kelima, di malam Lailatul Qadar turun malaikat dan naik kembali mulai dari terbit fajar. Artinya sepanjang tahun tidak ada kejadian yang luar biasa turunnya para malaikat begitu banyak. Tapi di malam Lailatul Qadar ini, disitulah bergabungnya antara manusia yang beribadah dan begitu datangnya ziarah para malaikat di seantero bumi, memperhatikan, melihat bagaimana umat Muhammad Rasulullah SAW melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara mendapatkan Lailatul Qadar itu, yang pertama melaksanakan sholat Isya dan subuh secara berjamaah. Inilah seringan-ringan cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Telah diterangkan oleh An-Nawawi pendapat As-San'ani tentang apa yang harus kita lakukan sekurang-kurangnya untuk memperoleh qiyam Ramadan pada Lailatul Qadar adalah
mengerjakan sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama syatral laili, fa idza shalla subha fi jama'atin faka'annama qama syatral akhir." Barang siapa sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah ia berdiri sebagian malam. Dan apabila dia sholat subuh dengan berjamaah pula, maka seakan-akan dia telah berdiri separuh malam lagi. Yang kedua, melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah ditambah dengan sholat tarawih dan sholat witir. Tentu ini lebih tinggi nilainya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa bangun salat tarawih pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Pelaksanaan salat tarawih ini barangkali telah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Tentu dituntut kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan dengan ikhlas, penuh kehusukan. Yang ketiga, melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah ditambah dengan sholat tarawih dan sholat witir, serta dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran, malah ditambah dengan bersedekah. Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan dia selalu bertadarus dengan malaikat Jibril setiap malamnya sampai akhir Ramadan. Beliau betul-betul memperhatikan dengan khusyuk bagaimana bacaan, pemahaman isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Padahal beliau adalah penerima wahyu yang langsung dari malaikat Jibril. Begitu betul-betul dia mempelajari dan mengulang kembali. Dan barangkali inilah yang kita lihat pada sejarah para ulama yang soleh, di mana mereka dan para sahabat melaksanakan ibadah di malam hari ini adalah dengan penuh kehusukan, dan waktunya tidak sebentar saja, malah mereka beribadah itu sampai menjelang sahur. Imam Syafi'i rahimahumullah sampai membacakan Al-Quran itu 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Malah oleh sebahagian penulis sejarah, itu yang dilaksanakan baru saja di luar sholat fardu dan sholat sunat. Saudara-saudara dimanapun kita berada, berikutnya Rasulullah dia melaksanakan amaliyah Ramadan itu, terlebih-lebih 10 malam yang terakhir adalah diiringi dengan banyak bersedekah. Rasulullah sangat pemurah, dia lebih pemurah lagi daripada angin yang berhembus. Artinya begitu ada nikmat rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang membutuhkan, dia tidak sungkan-sungkan memberikannya kepada orang yang lain. Tentu kalaulah demikian kita umat Islam melaksanakannya, tentu di akhir-akhir Ramadan, tentu semua orang yang fakir dan miskin, malah anak-anak yatim, tentu akan tertolong dan terbantu. Mengeluarkan zakat saja dikeluarkan 2,5%, tidak rasanya cukup, malah ditambah lagi dengan bersedekah, ditambah lagi dengan berinfak, ditambah lagi dengan memberikan hadiah, ditambah lagi dengan berwakaf, ditambah lagi dengan amaliyah sosial lainnya. Tentunya begini cobaan yang melanda kita sekalipun, ya tentu bisa tertolong, bisa terbantu. Tidak seperti yang kita lihat di mana-mana orang mengharapkan akan mendapat bantuan karena apa yang dihadapi sehari-hari memang sangat terjepit dan kesulitan. Selain itu,
melaksanakan i'tikaf di masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Kana ya'takiful asharal awakhiri min Ramadan hatta tawaffahu Allah tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih." Bahwasanya Nabi beriktikaf 10 terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang takifu fi kulli ramadana asrata ayyamin falamma kana al-amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari tiap-tiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Selain beriktikaf, kita dianjurkan juga adalah memperbanyak zikir dan doa. Banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dinyatakan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatul qadar ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahul khamsah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku tahu bahwa malam itu Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan pada malam itu? Beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diriwayatkan oleh 5 ulama hadis. Inilah yang biasa dilaksanakan oleh para istri-istri Rasulullah SAW, mulai dari beliau hidup sampai ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di daerah kita ini barangkali mulai dari sejak kecil, ya kita di Padang Lawas, terlebih-lebih di daerah Sebuan sekitarnya, ada yang ditinggalkan para alim ulama. Bacaan-bacaan istighfar, tahlil, malah doa yang selalu kita kenal dengan wirid-wirid pada 10 terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah yang maha mulia, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup lagi berdiri sendiri, dan taubatlah aku kepadanya. Ini dibacakan, ada yang membacanya sampai 30-an kali, dan ada yang membacakan 20-an, ada yang membacakan 10 kali. Rasulullah beristighfar dalam sehari, dalam satu hadis menyatakan sampai 70 kali, di lain hadis dia menyampaikan sampai 100 kali. Kan tetapi ya barangkali kalau sampai 70 sampai 100 kali mungkin untuk ukuran di daerah kita ini yang masih saja ya semangat kita belum seperti semangat para sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang tabi'in, ini barangkali bisa terlalu banyak. Sebenarnya tidak ada kata terlalu banyak, itulah yang perlu meningkatkannya. Walau berapapun di masjid boleh kita tambah, sehingga betul-betul kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain istighfar tersebut, yang kedua, astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Aku minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, ya ilahana ilaha wahidan la ilaha illa anta. Wahai Tuhan kami yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Yang keempat, la ilaha illallah urdi biha rabbi. Dengan berkat ucapan la ilaha illallah, menyukakan aku akan Tuhanku. Ini kita baca sebanyak-banyaknya, mengucapkan la ilaha illallah. Ini akan bisa untuk lebih menumbuhkan, memperkuat, memperdalam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, yang kelima, la ilaha illallah
ubni biha umri, dengan ucapan la ilaha illallah menghabiskan aku akan umurku. Harapan kita dalam kehidupan ini, di napas-napas terakhir adalah diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah. Kita dianjurkan apabila melihat orang yang akan berpulang ke rahmatullah, kita talkinkanlah dia dengan ucapan la ilaha illallah. Tentu bagi orang yang mencari Lailatul Qadar sudah membiasakan diri dengan banyak bertahlil la ilaha illallah, malah di luar Ramadan membuat tahlil, membacakan tahlil la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, malah oleh ulama-ulama tasawuf sampai membacakan tahlil la ilaha illallah itu baru dikatakan satu khatam adalah setelah membaca 70.000. Malah yang 70.000 itu pun tidak cukup, itu baru untuk pribadi. Dia akan lagi kepada Rasulullah 70.000, kepada orang tua ibu 70.000, kepada ayah 70.000, kepada sahabat dekat 70.000, kepada yang pernah bermusuhan dengan kita namun kita telah menyesalinya, kita doakan lagi 70.000 kepadanya sehingga sampai 7 kali khatam. Apakah itu sudah cukup? Semasih hidup kita terus mengucapkan la ilaha illallah, karena bagaimanapun seorang yang akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dia berucap adalah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, tentu itulah yang diharapkan dia dengan akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Yang keenam, la ilaha illallah aqtamu biha dahri, dengan ucapan la ilaha illallah memutuskan aku akan masaku. Tentu kalau dia selalu berzikir la ilaha illallah, apakah secara lahir malah di dalam batinnya pun berzikir la ilaha illallah, tentu ini bisa memutuskan waktu kehidupannya di dunia ini dengan ucapan la ilaha illallah. Setidak-tidaknya lintasan ataupun pemikiran dan penghayatan betul-betul mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, la ilaha illallah wa anisu biha qabri. Mungkin di lain tempat ada membacakannya wa anisu biha qabri. Dengan amalan zikir la ilaha illallah, aku berteman dengannya di dalam kuburku. Tentu orang yang sudah di alam barzah diharapkan dia berteman dengan amal solehnya. Tidak ada teman di sana itu. Anak, keluarga, istri semuanya ditinggalkan. Kita hanya berteman dengan amal soleh. Tentu salah satunya amal soleh itu yang kita harapkan adalah berkah daripada zikir la ilaha illallah atau amal-amal yang lain yang kita laksanakan selama kita berada di dunia. Yang kesembilan, yang kedelapan, la ilaha illallah alqa biha rabbi, dengan berkat zikir la ilaha illallah aku menjumpai akan Tuhanku. Artinya kita dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, dengan ucapan la ilaha illallah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kenikmatan yang paling tinggi kecuali adalah bertemu dengan Allah. Surga itu sangat mulia, surga itu sangat senang. Akan tetapi puncak kesenangan ahli surga adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita salah satunya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berkat zikir la ilaha illallah yang telah kita bacakan begitu banyak, terlebih-lebih di malam Lailatul Qadar. Setelah itu yang kesembilan adalah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu akan keriduanmu dan surga, dan kami berlindung denganmu dari kemurkaanmu dan api neraka.
kita berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkan keridhaan Allah, karena keridhaan Allah itu adalah lebih jauh, lebih penting, apalagi kita mengkaji melalui kajian-kajian tasawuf. Surga itu sangat kecil bila dibandingkan dengan keridhaan Allah, dan surga itu diperoleh adalah karena rahmatnya, bukanlah karena bayaran daripada ibadah amalan yang kita laksanakan di dunia. Orang yang telah diridhoi Allah itu terserah dialah, tentu takkan mungkin ya orang yang telah mendapat keridhaan Allah akan dia tempatkan di tempat yang celaka. Dan kemudian kita berlindung pada Allah dari kemurkaannya, karena kemurkaan Allah itu jauh lebih dihindari daripada nerakanya, karena kemurkaan Allah adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Tentu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita satu detik pun kalau bisa tidak lagi ada murka Allah kepada kita, sekalipun pernah di hari-hari yang lalu, malah beribu-ribu kali semuanya termaafkan, semuanya menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ke-10 adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Kita betul-betul mengharapkan afiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ulama kita dalam kehidupan ini mungkin ada dua yang selalu doakan, sehat walafiat. Sehat kita terhindar ataupun tidak akan memasuki rumah sakit. Afiat kita tidak akan memasuki lembaga pengadilan, tidak dipenjara, tidak disiksa, dan lain sebagainya. Makanya kita bermohon kepada Allah, semoga kita selalu mendapat afiat, afiat di dunia, afiat di akhirat. Setelah itu biasanya oleh para ulama kita terdahulu ditambahlah itu dengan tahlil la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Ada yang sampai 100, 200 ataupun berapapun, yang ditutup dengan doa. Setelah mereka berdoa, sebahagiannya istirahat menunggu subuh datang. Inilah cara-cara bagaimana kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Barangkali kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, inilah sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atau ada di sana sini kesalahan, bila kesalahan itu terjadi adalah karena kesalahan kami sendiri, karena memang hal itu tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasul. Apabila kebaikan itu memang ada dalam pertemuan ini, apa yang telah kami sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak, ibu kaum muslim muslimat, kami menyampaikan mohon maaf dan izin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything comes on you, the Lord Most High. Allah alladhi yahdina jami'an.